Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membuat perencanaan PLTS off-grid 14.300 WP. Dengan saya sendiri, Rivalda Haraki. Saya Muhammad Farhan Saputra. Saya Anissa Pohan. Saya Tiara Nurhaziza. Saya Farah Siguri. Saya Ahmad Ali Farhan. Selamat menyaksikan video selanjutnya. PLTS off-grid adalah sistem listrik tenaga surya yang berdiri sendiri tanpa terhubung ke PLN. Energi matahari ditangkap oleh panel surya, disimpan di baterai, lalu digunakan untuk menyalakan peralatan listrik kapan saja, bahkan saat malam atau mendung. Sistem ini cocok untuk daerah terpencil, rumah mandiri, atau tempat tanpa akses listrik. Komponennya meliputi panel surya, baterai, pengatur daya, dan inverter. Keunggulannya, ramah lingkungan, bebas polusi, dan membuat pengguna mandiri secara energi. Yang pertama kita lakukan untuk pemasangan PLTS off-grid 900 WP ini adalah survei. Survei PLTS dilakukan oleh tenaga profesional, seperti teknisi atau surveyor dari penyedia jasa instalasi tenaga surya. Mereka bertugas mengukur lokasi, menganalisis arah matahari, dan memeriksa struktur bangunan. Selain itu, pemilik rumah juga berperan penting dalam memberikan informasi tentang kebutuhan listrik sehari-hari, agar data yang diperoleh lebih akurat. Survei adalah tahap awal sebelum pemasangan pembangkit listrik tenaga surya, PLTS, di mana tim teknis melakukan pengumpulan data langsung di lapangan. Singkatnya, survei itu sebagai fondasi perencanaan. Kalau surveinya detail dan tepat, maka desain sistem PLTS bisa optimal, aman, dan sesuai kebutuhan. Tapi kalau surveinya asal-asalan, sistem bisa over capacity, under capacity, atau bahkan tidak efisien. Tujuan utama survei PLTS adalah memastikan sistem tenaga surya yang dipasang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokasi. Pertama, untuk mengetahui kebutuhan energi harian pengguna, sehingga kapasitas panel, baterai, dan inverter bisa dihitung dengan tepat. Kedua, untuk menentukan posisi terbaik panel surya, dengan memperhatikan arah matahari, sudut kemiringan, dan potensi bayangan. Ketiga, untuk memastikan kondisi atap atau lahan cukup kuat dan aman sebagai tempat pemasangan. Dengan survei yang menyeluruh, data yang diperoleh akan menjadi dasar dalam rancang sistem PLTS yang efisien, aman, dan bekerja dengan maksimal. Ada beberapa perlengkapan penting yang harus dibawa agar data yang kita kumpulkan akurat dan lengkap. Pertama, alat ukur dan analisis. Mulai dari meteran atau laser distance untuk mengukur luas area, kompas atau aplikasi sunpath untuk menentukan arah matahari, hingga solar pathfinder atau aplikasi shading untuk melihat potensi bayangan. Kamera juga diperlukan untuk dokumentasi kondisi lokasi. Kedua, alat kelistrikan. Multimeter digunakan untuk memeriksa instalasi listrik yang sudah ada, dan clamp meter bisa dipakai untuk mengukur arus pada beban. Ketiga, dokumen pendukung. Form survei dan tabel peralatan listrik dibutuhkan untuk mencatat kebutuhan energi harian serta hasil pengukuran di lapangan. Keempat, alat keselamatan. Saat survei, jangan lupa membawa helm proyek, sarung tangan, sepatu safety, bahkan harness jika harus naik ke atap. Keselamatan kerja adalah prioritas utama. Dan terakhir, perlengkapan tambahan seperti alat tulis, smartphone atau laptop untuk input data, serta power bank agar semua perangkat tetap aktif selama survei. Sekarang kita ke bagian dokumen survei untuk kita isi agar kita bisa merencanakan PLTS off-grid dengan mudah dan minim resiko untuk gagal. Survei lokasi pembangkit listrik tenaga surya off-grid kali ini dilakukan di Kota Bogor, tepatnya di rumah Ibu Tiara Nurhazizah, pada tanggal 21 Agustus 2025. Lokasi berada di Jalan M.A. Salman nomor 22, Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Jawa Barat. Dengan koordinat -6 derajat, 35 menit, 24 detik lintang selatan, dan 106 derajat, 47 menit, 28 detik bujur timur. Survei ini dilakukan oleh tim, yaitu Rivalda Haraki dan Marhan Saputra. Jenis lokasi pemasangan yang dipilih adalah atap bangunan. Dari hasil survei, luas area atap yang bisa dipakai adalah 33,03 meter persegi. Kemiringan atap memungkinkan pemasangan panel surya dengan sudut antara 15 sampai 30 derajat. Namun, kondisi cuaca di wilayah ini cenderung hujan dan mendung, dengan potensi bayangan yang cukup besar dari awan. Rata-rata durasi penyinaran matahari yang bisa disimpan adalah sekitar 8 jam per hari. Selanjutnya, kita lihat kebutuhan listrik harian di lokasi ini.
Ada 6 unit lampu dengan total konsumsi 378 Wh per hari. 2 unit freezer box yang bekerja selama 24 jam, dengan kebutuhan energi 6.240 Wh. 2 unit kipas angin, 8 jam per hari, 1.008 Wh. 1 mesin kasir, 720 Wh. 1 printer stroke, 480 Wh. 2 unit CCTV, 576 Wh. Dan 2 kulkas, dengan konsumsi total 4.800 Wh per hari. Jika dijumlahkan, kebutuhan energi listrik harian mencapai 14.202 Wh, atau sekitar 14,2 kWh per hari. Bagian sketsa lokasi. Zoom in pada foto atap. Dari sketsa lokasi yang diambil melalui foto udara, terlihat atap bangunan cukup luas dan memungkinkan untuk pemasangan beberapa panel surya. Walaupun lingkungan sekitarnya cukup padat bangunan, tetap tersedia ruang yang memadai untuk instalasi. Bagian catatan penutup. Kesimpulannya, dengan kondisi cuaca mendung dan kebutuhan listrik yang cukup besar, sistem PLTS off-grid di lokasi ini perlu dirancang dengan kapasitas panel surya serta baterai penyimpanan yang lebih besar. Hal ini bertujuan agar pasokan listrik tetap stabil meskipun intensitas matahari berkurang. Selanjutnya kita akan bakal bahas perhitungan dan perancangan sistem pembangkit listrik tenaga surya dengan kapasitas 14,3 kW. Yuk, kita mulai step by step. Untuk yang pertama, kita masuk ke data beban listrik harian yang akan disuplai oleh sistem PLTS off-grid ini. Beban pertama adalah lampu. Total ada 6 unit lampu dengan daya 9 Watt per unit, dipakai rata-rata 7 jam setiap hari. Konsumsi energinya sekitar 378 Wh per hari. Berikutnya, ada freezer box. Jumlahnya 2 unit dengan daya 130 Watt per unit, menyala penuh 24 jam. Beban ini cukup besar. Totalnya mencapai 6.240 Wh per hari. Kemudian, ada kipas angin sebanyak 2 unit. Setiap unit membutuhkan 63 Watt, digunakan 8 jam sehari. Energi yang terpakai sekitar 1.008 Wh per hari. Lanjut ke mesin kasir, 1 unit dengan daya 60 Watt, rata-rata dipakai 12 jam sehari. Konsumsi dayanya sekitar 720 Wh per hari. Selain itu, ada juga printer stroke dengan daya 40 Watt, dipakai 12 jam per hari. Energi yang dibutuhkan adalah 480 Wh per hari. Untuk sistem keamanan, terdapat 2 unit CCTV masing-masing 12 Watt, aktif penuh selama 24 jam. Totalnya sekitar 576 Wh per hari. Dan terakhir, ada kulkas sebanyak 2 unit dengan daya 200 Watt per unit, juga beroperasi non-stop 24 jam. Beban ini menyerap energi sekitar 4.800 Wh per hari. Dari data ini, terlihat bahwa kebutuhan listrik sehari-hari sebagian besar dipakai oleh peralatan pendingin seperti freezer dan kulkas, yang memang membutuhkan suplai daya stabil sepanjang waktu. Semua beban listrik inilah yang nantinya akan kita salurkan dan penuhi dari sistem panel surya yang sudah dirancang. Selanjutnya kita akan menghitung sistem pembangkitnya. Sistem atau beban ini memiliki kapasitas total 14.300 Watt peak, atau sekitar 14,3 kW peak. Panel yang digunakan berdaya 550 Watt peak per unit. Jika kita hitung menggunakan rata-rata intensitas penyinaran matahari, atau peak sun hour, sebesar 3,75 jam per hari, maka energi yang bisa dihasilkan secara teoritis mencapai 53,6 kWh per hari. Dalam hitungan setahun, jumlah ini setara dengan 19.564 kWh, atau hampir 19,6 MWh per tahun. Namun, dalam kondisi nyata di lapangan, tidak semua energi bisa dimanfaatkan sepenuhnya. Ada faktor derating, seperti efisiensi inverter, suhu, hingga debu pada permukaan panel. Karena itu, energi bersih yang dihasilkan sistem diperkirakan berada di kisaran 45-54 kWh per hari. Dengan kapasitas tersebut, maka total panel yang dipasang adalah 26 unit. Untuk konfigurasi panel, sistem disusun dalam 2 string paralel. Setiap string terdiri dari 13 panel yang dirangkai secara seri. Sedangkan sudut kemiringan panel diatur pada kisaran 10-15 derajat, sesuai kondisi lokasi. Selanjutnya, kita masuk ke perhitungan kapasitas baterai. Kebutuhan energi backup sistem ini adalah sebesar 57,2 kWh. Dalam perancangan sistem, kita pakai faktor depth of discharge atau DUD sebesar 80%. DUD ini adalah batas aman seberapa jauh baterai boleh dikosongkan. Kenapa? Karena kalau baterai dipakai sampai benar-benar habis, umur pakainya jadi lebih pendek.
Dengan membatasi dude di 80%, kita bisa menjaga baterai tetap awet dan performanya stabil. Nah, dengan dude 80% ini, kapasitas nama plate baterai yang dibutuhkan naik menjadi 71,5 kWh. Setelah dibulatkan sesuai perancangan, total kapasitas baterai yang dipakai adalah sekitar 79,4 kWh. Jenis baterai yang digunakan adalah Livepo 4 dengan spesifikasi 51,2 volt dan 100 Ah, setara dengan 5,12 kWh per unit. Artinya, untuk memenuhi kebutuhan sistem, kita butuh sekitar 16 unit baterai. Inverter yang digunakan pada sistem ini memiliki kebutuhan daya minimum sebesar 14,3 kW. Angka ini didapat dari total kapasitas sistem PLTS, jadi inverter harus bisa menampung minimal sebesar itu. Kemudian, kita tambahkan margin keamanan sebesar 25%. Margin ini penting biar inverter tetap aman dan stabil walaupun ada lonjakan daya sesaat. Hasilnya, kebutuhan inverter menjadi sekitar 17,9 kW. Oleh karena itu, pilihan yang tepat adalah menggunakan inverter hybrid dengan kapasitas 18 hingga 20 kW. Tangan menunjuk kanan hybrid inverter dipilih karena bisa mengatur aliran energi dari panel surya, baterai, maupun jaringan listrik dengan fleksibel. Jadi intinya, panel surya menangkap sinar matahari lalu menghasilkan energi listrik DC. Energi ini kemudian diubah menjadi AC lewat inverter, dan disalurkan ke beban. Nah, sambil menyalurkan energi ke beban, panel surya juga mengisi baterai sebagai penyimpanan. Jadi ketika malam hari, energi yang udah tersimpan di baterai bisa dipakai untuk kebutuhan listrik. Kita lanjut ke diagram blok untuk PLTS off-grid kali ini. Pertama, cahaya matahari ditangkap oleh PV panel-panel ini mengubah energi cahaya menjadi listrik arus arah, atau DC. Arus DC dari panel lalu masuk ke inverter. Di sini, listrik diubah menjadi arus bolak-balik atau AC, agar bisa digunakan untuk peralatan rumah tangga. Selain langsung digunakan, energi dari panel juga disimpan ke dalam baterai bank. Baterai inilah yang jadi cadangan energi, supaya listrik tetap tersedia saat malam hari atau ketika cuaca mendung. Ketika dibutuhkan, energi dari baterai kembali disalurkan melalui inverter, lalu digunakan untuk menyalakan lampu, kipas, kulkas, dan berbagai peralatan elektronik lainnya. Setelah kita melihat diagram blok PLTS off-grid, sekarang kita masuk ke RAB atau Rencana Anggaran Biaya untuk PLTS off-grid yang sudah kita rancang sebelumnya. Berikut adalah rencana anggaran biaya untuk instalasi pembangkit listrik tenaga surya off-grid dengan kapasitas 14.300 WP. Komponen pertama adalah panel surya berkapasitas 550 Watt. Dibutuhkan 26 unit dengan total biaya Rp91 juta. Panel inilah yang menangkap energi matahari sebagai sumber utama listrik. Selanjutnya, inverter hybrid berkapasitas 20 kW, sebanyak 1 unit, dengan harga Rp68 juta. Inverter ini berfungsi mengubah listrik DC dari panel dan baterai menjadi listrik AC yang bisa digunakan. Untuk penyimpanan energi, digunakan baterai Livepo 4 dengan kapasitas 5,12 kWh per unit. Total 16 unit, dengan biaya Rp160 juta. Untuk menyatukan beberapa string panel surya, digunakan combiner box. 1 unit dengan biaya Rp150 juta. Panel surya dipasang menggunakan mounting system. Total 26 set, dengan biaya Rp2.660.000. Dari panel menuju inverter dan baterai, digunakan kabel DC sepanjang 500 meter. Biayanya Rp3.250.000. Untuk menyalurkan listrik ke beban, dipakai kabel AC sepanjang 100 meter, dengan biaya Rp1.860.000. Tambahan kabel konektor sepanjang 50 meter, dengan biaya Rp670.000. Komponen berikutnya adalah AC Distribution Board, digunakan untuk distribusi listrik AC, 1 unit dengan harga Rp7.500.000. Sebagai proteksi tambahan, digunakan fuse sebanyak 2 unit, dengan biaya Rp120.000. Lalu ada MCB atau Miniature Circuit Breaker, sebanyak 2 unit, dengan biaya Rp300.000. Untuk proteksi arus yang lebih besar, dipasang MCCB, 1 unit, dengan biaya Rp1.500.000. Sistem juga dilengkapi Surge Protection Device atau SPD, baik untuk arus DC maupun AC, sebanyak 2 unit, dengan biaya Rp750.000. Terakhir, DC Combiner Box sebanyak 2 unit, dengan biaya Rp1.500.000. Total keseluruhan anggaran untuk instalasi PLTS off-grid dengan kapasitas 14.300 WP adalah sebesar Rp550 juta. Investasi ini menghadirkan solusi energi mandiri, ramah lingkungan, dan hemat biaya jangka panjang. Setelah kita merancang rencana anggaran biaya selanjutnya kita akan melakukan persetujuan dengan konsumen yang akan memasang PLTS.
Proses pembahasan rancangan anggaran biaya untuk pembangunan sistem PLTS off-grid berkapasitas 14.300 WP. Semua pihak hadir untuk memastikan detail teknis dan biaya bisa disepakati bersama. Di sini ditampilkan rincian perhitungan RAB, mulai dari jumlah panel surya, inverter, kapasitas baterai, hingga biaya instalasi dan komponen pendukung. Semua dipaparkan secara transparan agar lebih mudah dipahami. Saat adegan diskusi negosiasi, diskusi pun berlangsung, membahas setiap detail agar sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Baik dari sisi teknis maupun efisiensi biaya, semuanya diperhitungkan secara matang. Saat mendekati kesepakatan deal, setelah melalui proses pembahasan, akhirnya kedua belah pihak mencapai kesepahaman. RAB disetujui sebagai dasar pelaksanaan proyek PLTS off-grid 14.300 WP. Proses ini menjadi langkah awal menuju pembangunan sistem energi bersih dan berkelanjutan. Setiap proyek pembangkit listrik tenaga surya dimulai dari satu langkah penting, persiapan yang matang. Mulai dari pemesanan komponen, pengecekan barang, hingga pengiriman ke lokasi, semuanya dilakukan dengan penuh ketelitian. Tahapan pertama adalah melakukan pembelian komponen. Pada tahap ini, tim melakukan pemesanan seluruh perangkat utama, mulai dari panel surya, inverter, solar charge controller, hingga baterai penyimpanan energi. Setiap pembelian dilakukan berdasarkan spesifikasi teknis yang telah dirancang sesuai kebutuhan proyek. Komunikasi dengan vendor dilakukan secara profesional dan terstruktur, untuk memastikan ketersediaan barang, harga terbaik, serta waktu pengiriman yang tepat. Proses ini juga mencakup verifikasi dokumen, seperti penawaran harga, dan surat jalan, agar seluruh proses administrasi berjalan lancar tanpa hambatan. Setelah komponen tiba, tim teknisi langsung melakukan pengecekan fisik dan kualitas. Setiap barang diperiksa dengan teliti untuk memastikan tidak ada kerusakan selama proses pengiriman. Panel surya diuji secara visual, kabel dan konektor diperiksa keamanannya, serta baterai diukur tegangannya menggunakan alat ukur yang sesuai. Semua hasil pengecekan dicatat dalam form inspeksi, sebagai bukti bahwa komponen siap digunakan di lapangan. Langkah ini penting untuk menjamin bahwa sistem yang akan dipasang benar-benar sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. Sebelum pemasangan dilakukan, tim melakukan briefing teknis. Pada tahap ini, setiap anggota diberi penjelasan mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing di lapangan. Supervisor menjelaskan rencana instalasi, jalur kabel, sistem proteksi, serta keselamatan kerja. Diskusi ini juga menjadi ajang untuk memastikan bahwa seluruh tim memahami jadwal pekerjaan dan kendala yang mungkin dihadapi di lokasi. Dengan koordinasi yang baik, proses pemasangan nantinya dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan aman. Tahapan terakhir dalam persiapan adalah pengiriman komponen ke lokasi proyek. Tim logistik memastikan setiap perangkat dikemas dengan aman agar tidak rusak selama perjalanan. Barang dimuat ke dalam kendaraan dengan penataan yang teratur, mengikuti urutan instalasi agar mudah dibongkar di lokasi nanti. Setibanya di lokasi, teknisi kembali melakukan pengecekan untuk memastikan semua komponen siap dipasang. Sebelum energi bersih bisa mengalir, semua komponen, alat, dan tim harus siap. Tim melakukan pengecekan semua alat dan komponen. Mulai dari panel surya, mounting bracket, inverter, hingga kabel penghubung, semuanya harus lengkap dan sesuai spesifikasi. Langkah ini penting untuk memastikan proses instalasi berjalan lancar dan aman. Selain itu, area kerja juga dipersiapkan. Pondasi dan struktur penyangga dipastikan kokoh, agar bisa menopang sistem secara optimal untuk jangka panjang. Setelah semua siap, proses mekanik dimulai. Modul PV dirangkai satu persatu dengan hati-hati, memastikan posisi dan sudut kemiringan sesuai perencanaan desain. Tahap ini bukan cuma soal kekuatan, tapi juga estetika dan efisiensi penyerapan sinar matahari. Setelah bagian mekanik selesai, tahap berikutnya adalah instalasi komponen elektrikal. Di sini, teknisi memasang MCB sebagai pengaman arus, SPD untuk proteksi petir, inverter dipasang untuk mengubah arus DC menjadi AC, agar bisa digunakan untuk peralatan rumah tangga. Semua sambungan diuji dan dirapikan agar aman, efisien, dan mudah dalam perawatan. Setelah sistem utama terpasang, giliran beban yang akan digunakan dihubungkan ke sistem. Teknisi memastikan perangkat seperti lampu, televisi, dan stop kontak tersambung dengan benar. Tahap ini memastikan energi yang dihasilkan benar-benar bisa dimanfaatkan sesuai kebutuhan pengguna. Teknisi menyalakan sistem, memeriksa tegangan, arus, dan performa keseluruhan. Setiap bagian diperiksa ulang untuk memastikan semuanya bekerja sesuai rencana. Di momen ini, pelanggan juga ikut menyaksikan langsung proses uji, dan melihat sistem tenaga surya mulai beroperasi untuk pertama kalinya. Setelah hasil pengujian dinyatakan sesuai dan sistem berfungsi optimal, tahap terakhir adalah penyelesaian administrasi dan pembayaran.
Pelanggan puas, sistem siap digunakan, dan energi bersih mulai mengalir setiap hari. Oke, sekian video perencanaan PLTS off-grid 14.300 WP dari kami, kelompok 1. Terima kasih sudah menonton, dan dadah. Dadah.